Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan ATLA, kesembilan MHKI, kesepuluh Tugu, dan terakhir HIL. Empat terakhir ini yang di request. Yang pertama ada ASUS yang ditutup di 875 terkoreksi 1,68%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya ASUS sama aja. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASUS kondisi sekarang dia sempat mencoba rebound namun ada yang profit taking. Jadi saat ini kalau saya lebih ke wait and see. Kenapa wait and see? Karena tutupannya di harga terendah. Mesti ada konfirmasi minggu depan dulu ya. Kalau menurut saya harus tembus 900 lagi. Memang sekarang disupport neckline pola inverted and shoulder-nya. Risknya sebenarnya kecil tuh. Jebol 850 ya buang kalau Bapak Ibu berminat. Tapi lebih bagus karena ini melihat dia lagi uptrend ya, di uptrend channelnya. Ya tunggu ada candle rebound atau yes kalau nekat lihat banda detektor. Netral aja banda detektor. Kalau nekat ya silahkan stop loss di bawah 850, 845 udah gitu aja. Ya ini harusnya dijaga tapi karena dia minggu kemarin itu belum kemana-mana sideways. Jadi butuh konfirmasi ada rebound dulu. Kalau bisa rebound Senin menarik untuk SS. Gitu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka resminya MRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. MRT crossing barang nih sering ya. Saya lihat dia diakumulasi tapi nggak kemana-mana. Lu Bapak Ibu bayangin aja nih transaksi besar nih MRT. Coba lihat ya MRT. 60 miliar tapi nggak kemana-mana. Dan ini Bapak Ibu perhatikan. Kiri kanannya ini hampir-hampir mirip. Jadi bisa jadi ini crossing barang. Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu minat dan yakin, sebenarnya ya tinggal stop loss kalau jebol 2.800. Kalau dia tutup di bawah 2.800, pertimbangkan out dulu. Ya mungkin 3% 4% lah outnya. Dan momentumnya kalau dia tembus 2.990 atau 3.000 siap-siap uptrend dan Bapak Ibu perhatikan dia akan mematahkan trend downtrend. Nah trend downtrend sudah patah nih. Dia beberapa kali rejection terus kan. Nah ini Bapak Ibu bisa jadi indikator juga kalau memang MRT mau menembus resistennya 3.000. Dan yang paling penting ya jangan sampai dia masuk lagi ke dalam downtrend channelnya ini. Ya kalau dia jebol 2.800 gagal. Harusnya kalau market mendukung minggu depan tembus 3.000. Targetnya kemana? High-nya atau all time high-nya 3.160. Lumayan 15% tuh kalau beli harga sekarang risk reward-nya. Tapi disclaimer kalau dibawa naik turun di area sideways-nya ini aja. Ya lumayan juga lah. Kalau cuman dibawa ke 2.990 ya risk reward 1:1. Tapi kalau ditarik naik Bapak Ibu bisa dapat 9% ya. Lumayan lah ya. Tapi gimana arahnya? Kalau menurut saya MRT menarik. Bisa lah kalau Bapak Ibu nekat beli. Cuman sabar aja tunggu. Ya, kalau sampai jebol lagi gagal. Itu aja. Jebol apa? Jebol 2.800 untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 1.520 terkoreksi 4,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. LPPF kondisi sekarang belum lah ya. Belum. Big distribusi, tapi big distribusi dia ditampungin terus. Pokoknya kuncinya ini aja lah. Kalau dia jebol 1.500 ya udah siap-siap turun lebih dalam. Kemana arah turunannya? Masih jauh. Bisa ke 1.200 tuh. Dari 1.500 ke 1.200 tuh 300 poin, 20% bisa turun. Hati-hati aja LPPF kalau jebol 1.500. Kalau kondisi seperti ini mungkin nggak sih dia nutup gap dividennya? Kayaknya susah. Kalaupun rebound ya maksimal 1.620, 1.630 itu aja. Nggak mampu ya coba aja dimanfaatin cuan bungkus kalau Bapak Ibu yakin LPPF nggak jebol support. Jadi kalau dia nggak jebol support ya akan sideways 1.500 sampai 1.620 itu areanya kalau Bapak Ibu berminat. Itu ya, tapi kalau saya sih skip aja dulu untuk LPPF saat ini. Ya,
Seperti itu aja untuk LPPF. Langsung saja custom selanjutnya ada MAPI. Langsung saja custom selanjutnya ada MAPA yang ditutup di harga 835 menguat 2,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka resminya MAPA diakumulasi. Wah, MAPA ada broker BB nih, big akumulasi ya. Waduh, teknikalnya tapi kurang bagus nih ya. Wah, tapi lihatlah kalau dia bisa masuk kembali atau tembus resistannya 850 menarik. Apalagi volume besar. Siapa tahu tiba-tiba buying power kuat besok dia tembus 850 Senin. Ya, targetnya bisa ke 920 sampai 960. Bahkan bisa ke 1000. Kita lihat. Cuman teknikalnya saya kurang suka kalau teknikal yang seperti ini nih. Ya, pola-pola catnya nih memang bisa aman sebenarnya. Tapi ya itulah Bapak Ibu pakai aja 800 supportnya. Kalau saya saat ini untuk MAPA lebih ke ya perhatikan nanti aja kalau ada buying power Senin. Cuman kalau ada saham yang lain lebih menarik, saya pilih saham yang lain aja, perhatikan. MAPA ya teknikalnya cukup bagus, memang volumenya meningkat. Tapi harga-harganya nanggung. Lihatlah nanti ya Bapak Ibu kalau dia tembus 850 untuk MAPA. Langsung saja custom selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1495 menguat 6,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya MAPI diakumulasi. MAPI juga turun dari bawah ya. Apa maksudnya mantul, baru mantul. 1500 tunggu. Kalau dia balik ke 1500 besok Senin menarik ya. Kita perhatikan. Bisa jadi dia swing atas sampai 1600 itu kan lumayan 6% kalau dikasih. Pokoknya di atas 1500 bagus. Di bawah itu hati-hati. Itu aja analisanya. Kalau dia tembus 1500-nya besok Senin menarik. Apalagi kalau buying power kuat, ya sangat mungkin seminggu ke depan tuh dapat 3% sampai 6% lah range profitnya. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Kita perhatikan aja besok Senin. Kalau dia tembus 1500-nya untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 394. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya MIDI kondisi sekarang kalau dia tembus 400 lagi sih ya oke ya. Ada small akumulasi cuman ya butuh konfirmasi. Apalagi candlenya nih bisa dikatakan three black crow. Pokoknya menarik lah kalau MIDI bisa rebound Senin. Kita perhatikan ya, Senin harus rebound kalau mau bagus untuk MIDI. Langsung saja custom selanjutnya ada RALS yang ditutup di harga 470 menguat 0,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya RALS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, RALS cukup bagus di atas 460 bagus. Ini bisa jadi dia pembentukan pola symmetrical triangle atau bullish pennant. Dia break 480 minggu depan digas dan ada pola bisa jadi nanti pola ascending triangle bisa juga atau pola cup and handle juga bisa ya. Tapi apapun itu pola yang akan terbentuk, neckline yang ditarik garis ini 480 ditembus gas. Paling nggak 500 lumayan tuh kan. Beli harga sekarang tuh boleh. Cut loss kalau dia jebol 460. Itu aja untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Atla yang ditutup menguat 5,3% ke harga 119. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Atla diakumulasi. Wah, Atla ada akum ya. Cuman ini hati-hati. Suka banting barang dalam 1 menit bisa dibuang dan kondisi seperti ini mungkin nggak rebound. Kalau menurut saya bisa rebound tipis, hati-hati lah. Ini kayaknya sih mancing retail aja, nanti dibanting naik sedikit banting lagi turun ya. Ingat hati-hati, Atla ini biasa karakternya itu bid dicabut guyur. Jadi dalam 1 menit tuh bisa turun 5 sampai 10%. Hati-hati lah untuk Atla ya. Kalau menurut saya trading cepat. Kalau untuk swing jangan deh. Terlalu beresiko. Memang terlihat di sini ada akumulasi. Ya, untuk naik mungkin bisa dia naik. Cuman Bapak Ibu perhatikan, buangannya itu volumenya besar dan naiknya cuman volume kecil. Jadi itu mungkin pancingan aja. Jadi bisa di sekitaran 125, 128 besok tuh dinaikin sedikit terus guyur. Ya itu pokoknya bagusnya kalau Atla ini trading cepat, scalping, ODT. Kalau Bapak Ibu tertarik tuh bisa ikutan di kelas scalping Borneo Trader. Gimana sih caranya biar Bapak Ibu paham itu belajar ya. Kalau cuman mau belajar otodidak ya terus lihat bid offer, lihat chart atau lihat yang lainnya. Bisa nggak sih belajar tanpa ikut kelas? Ya bisa-bisa aja. Cuman trial dan error Bapak Ibu tuh akan lebih lama dan lebih banyak. Karena ya nggak ada yang nuntun, jadi nggak tahu tekniknya seperti apa. Itulah gunanya Bapak Ibu
kalau berminat tuh ikut kelas ya. Apapun kelas yang dibuat orang, baik dari Borneo Trader ataupun kelas influencer lain ya, nggak masalah sebenarnya ya. Bapak Ibu kan dituntun. Cuman yang memberikan kelas tuh bertanggung jawab nggak dengan apa? Maksudnya bukan bertanggung jawab dengan resikonya ya. Maksudnya bertanggung jawab nggak dengan yang diajarkannya tuh sesuai nggak, masuk logika nggak, enak dicerna nggak, bisa dipahami nggak dengan mudah. Nah itu pertanggungjawabannya. Dan juga ya kalau ikut kelas Borneo Trader itu akan dibantu di grup lagi lebih detail untuk Bapak Ibu melihat saat jam market berjalan, kondisi bid offer diajarin biar lebih cepat paham ya. Itu aja. Dan ya nggak harus juga mau belajar otodidak melihat sendiri, melihat YouTube juga nggak masalah sebenarnya ya. Tapi ya itu pasti trial dan error Bapak Ibu tuh akan lebih banyak dan ya pasti banyak salahnya juga. Itulah gunanya kita belajar ya. Sekolah aja kita belajar ya. Seperti itulah ya. Jadi untuk Atla menurut saya nggak cocok untuk swing kecuali Bapak Ibu ya tahu bandarnya atau pasang trailing stop. Coba jangan pasang trailing stop deh. Resiko pasang trailing stop di Atla ini takutnya pas dia cabut bid tas diguyur nggak kena tuh. Jadi sekuritas ngirim orderan tuh nggak nyampe, sahamnya sudah turun lebih dalam. Itu resikonya. Saham-saham seperti ini harus dilihat. Itunya nggak cocok di swing. Saat ini nggak cocok di swing. Kenapa? Karena terlalu beresiko. Karena karakternya suka cabut bid dan guyur. Itu aja untuk Atla. Kalau menurut saya trading cepet aja. Kayaknya susah juga untuk dia naik tinggi. Kalaupun naik tinggi siap-siap bantingan lagi. Ya, karena dia sudah membentuk new low untuk Atla. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MHKI yang ditutup menguat 1,14% ke harga 354. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MHKI ada akumulasi. Cuman perlu hati-hati ini akumulasinya. Karena MHKI ini bangun dari ARB. Waktu dia bangun dari ARB itu juga saya infokan di grup, hati-hati ini bisa banting barang. Ternyata memang dibanting. Tapi kemudian gak lama sejam 2 jam bangkit lagi bangun dan tiba-tiba hijau ya. Kalau Bapak Ibu ada dapat di RB dan ya modal keyakinan hoki ya, sekarang floating profit kan 20% lebih floating profitnya. Berapa persen nih dari RB? Berarti 25%. Jadi saat ini gimana nih untuk MHKI? Kalau saya tetap perlu hati-hati lah ya. Ini juga karakternya itu mirip dengan Atla, suka banting, cabut bid, guyur. Nah itu kalaupun yang pasang trailing stop itu bisa nggak sempat sekuritas kirim orderan, udah harganya turun lebih dalam. Itu yang sering Bapak Ibu permasalahkan kan. Kenapa kok auto stop loss profit saya atau stop loss saya tuh nggak kena? Ya itu mungkin kena saham-saham yang seperti ini. Dicabut gitu, guyur. Itu ya. Sama MAKI ini cocoknya untuk scalping ya. Trading cepat. Kalau untuk swing terlalu beresiko. Memang terlihat akumulasi. Cuman Bapak Ibu perhatikan yang akumulasi itu kebanyakan retail. AJET, KI, NI, KK. Ya. Pokoknya hati-hatilah untuk MHKI. Itu aja. Memang kalau ditarik dari IPO, MHKI kembali membentuk higher low. Cuman saya sih nggak berani juga, nggak saya rekomendasi juga. Bahkan MHKI ini cuman saya kasih info lewat bid offer. Ini saya bilang hati-hati saham seperti ini. Hati-hati. Nah itu detailnya itu di grup. Ya, karena saya juga infokan biar nggak masuk saham seperti ini. Tapi kan ini profit. Iya, kebetulan pas bandarnya narik. Kalau pas Bapak Ibu masuk pas guyuran kan sayang. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk MHKI. Gimana nih? Tergantung bandar. Kalau saat ini tergantung bandar. Bandar masih mau narik nggak? Kalau melihat kondisi seperti ini, melihat volume besar tapi melihat breaker summary-nya seperti ini, ya mungkin tarik sedikit terus siap-siap guyur lagi. Hati-hatilah, karakternya jahat MHKI. Bukannya jahat ya. Apa ya? Suka banting barang. Seperti itu aja untuk MHKI. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Tugu yang ditutup di harga 1170, terkoreksi 1,68%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Tugu di distribusi. Langsung saja ke teknikannya Tugu. Wah, mau bagi dividen. Dividennya 123 dengan harga sekarang 10%. Hampir. Wah iya 10% nih 123 ya. 13 Mei ex-date ya nih. Ya udah dividen track 10%, berarti kalau dividennya cum-date-nya kah tadi tanggal 13 saya lupa tuh. Ini cum-date kah ex-date? Tapi kalau ini misalnya ex-date
13%, 10%, 1050. Sekitar itulah. Kalaupun Senin itu Senin kumdet nggak besar, naik dikit aja dia udah terbatas, kayaknya susah naik tinggi. Jadi ya sekitaran inilah, sekitaran 1050-1100 tuh nanti area turunan Tugu. Ya skip aja dulu Tugu karena mau bagi dividen. Gimana saya mau ngambil dividen, boleh nggak? Silahkan, asal sabar ya. Kayaknya agak lama dia juga naik. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dengan fundamentalnya dan juga dia ini konsisten bagi dividen, ya silahkan di hold. Ambil dividennya 10%. Hampir ya 10% dari harga sekarang. Itu aja untuk Tugu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada HIL yang ditutup menguat 16,41% ke harga 3050. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya HIL diakumulasi. Langsung saja ketentuannya luar biasa HIL. Ya, naik lagi. Cuman nih Bapak Ibu dari 1000 sekarang 3200% dia naik ya. Jadi ya skip lah ya. Janganlah dipaksa. Kecuali Bapak Ibu dengan yakin ini ada resisten selanjutnya itu 3200, tapi terlalu beresiko lah. Yang untung yang beli dari bawah yang dapat. Sekarang sih ya, yang masuk ngantar nyawa. Skip aja lah ya. Jangan dipaksa lah ya. Takutnya ada koreksi. Memang big akumulasi. Kita nggak tahu nih ada sentimen apa HIL nih. Ya bagi Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Ini pasti ada sentimen, ada news nih. Sampai dia tiba-tiba naik. Dan baru IPO 2023 kan setahun baru tapi naiknya udah tinggi. Dan ada potensi menembus 3200. Kalau menurut saya Senin ada potensi ke 3200. Tapi ya kalau mau trading cepat aja lah. Jangan dipaksa. Kalau untuk swing jangan dipaksa. Kalau cuman modal pilih nggak pakai cut loss. Nggak berani cut loss, terlalu beresiko harga sekarang. Ini yang trading harga atas nih ya scalping, ODT, fast trade yang siap stop loss kalau gagal. Gitu. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.